Assalamualaikum anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Yuk semangat belajar. Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 2, pembelajaran 3 tentang keberagaman suku bangsa Indonesia dan nilai-nilai luhur Pancasila. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini adalah: yang pertama, mengidentifikasi potensi kekayaan alam bangsa Indonesia, kepadatan penduduk, persebaran agama, dan asal-usul suku-suku bangsa di Indonesia dengan seksama. Yang kedua, menjelaskan nilai-nilai luhur Pancasila dengan benar. Indonesia merupakan bangsa yang dikaruniai Tuhan dengan sumber daya alam yang sangat beragam dan melimpah. Mulai dari keberagaman potensi alamnya sampai keadaan penduduknya. Sudahkah semua itu dimanfaatkan secara bertanggung jawab? Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Di antaranya mengalir sungai-sungai yang airnya jernih dan deras. Ada berbagai macam sayuran, ada juga berbagai macam tumbuhan dan pohon-pohon. Serta berdiri tegak gunung-gunung dan hidup berbagai tumbuhan dan satwa. Kekayaan dan keberagaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia tidak hanya sebatas sumber daya alamnya saja, namun juga kondisi kependudukannya. Jumlah penduduk Indonesia sekarang ini sekitar 254 juta jiwa. Penduduk tersebut tersebar hampir di 13.466.000 pulau yang ada, yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Masing-masing pulau atau wilayah memiliki beragam suku, adat, budaya, ras, agama, dan golongan. Nah, dalam sekian banyak penduduk tersebut juga terdiri atas berbagai latar belakang ekonomi, pendidikan, sosial, dan budaya. Sekarang amatilah peta persebaran kepadatan penduduk di Indonesia berikut ini. Dari peta tersebut bisa kita lihat ada 5 pulau besar yang ada di peta Indonesia dengan berbagai macam warna yang berbeda-beda. Ada Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Sulawesi, Pulau Kalimantan, dan Pulau Papua. Nah, berdasarkan legenda yang berada di sebelah kiri peta, ada berbagai macam warna, dari mulai hijau tua, hijau muda, kuning, hingga orange. Warna orange menunjukkan kepadatan penduduk, warna kuning juga menunjukkan padat penduduk. Sedangkan warna hijau dan warna hijau tua menunjukkan penduduk yang jarang dalam pulau tersebut. Lalu, pulau manakah yang paling padat penduduknya di Indonesia? Benar sekali, Pulau Jawa. Pulau manakah yang paling sedikit penduduknya di Indonesia? Ya, benar sekali. Ada Pulau Papua, Pulau Kalimantan, sebagian Pulau Sulawesi, dan sebagian Pulau Sumatera. Sedangkan untuk Pulau Jawa dan Bali, kalian bisa lihat sendiri, di sana terdapat warna orange dan kuning yang menunjukkan kepadatan penduduk. Hari ini kita akan belajar tentang peta. Peta adalah penggambaran suatu wilayah atau daerah dengan skala tertentu. Skala peta adalah perbandingan jarak antara jarak pada peta dengan jarak yang sebenarnya di permukaan bumi. Berdasarkan isinya,
Peta dibedakan menjadi dua, yaitu peta umum dan peta khusus. Peta umum adalah peta yang menggambarkan permukaan bumi secara umum. Peta ini memperlihatkan kenampakan alam dan sosial budaya. Penampakan alam misalnya sungai, gunung, danau, dan laut. Adapun kenampakan sosial budaya seperti jalan raya dan rel kereta api. Pada peta umum ada dua jenis, yaitu peta topografi dan peta korografi. Peta khusus adalah peta yang menggambarkan informasi dengan tema tertentu. Peta khusus disebut juga dengan peta tematik. Contoh peta khusus adalah peta kepadatan penduduk, peta curah hujan, dan peta penyebaran hasil tambang. Wilayah Indonesia yang sangat luas dan berupa kepulauan telah mengakibatkan keberagaman penduduknya. Salah satunya adalah keberagaman suku. Ada berbagai macam suku bangsa yang tersebar di Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Di Pulau Jawa ada suku Jawa, suku Sunda, suku Betawi, suku Madura. Di Pulau Kalimantan ada suku Banjar, suku Dayak. Sedangkan di Pulau Sumatera ada suku Minangkabau, suku Melayu, suku Batak. Di Pulau Sulawesi ada suku Makassar dan suku Bugis. Di Pulau Bali dan Nusa Tenggara ada suku Bali dan suku Sasak. Sedangkan untuk di Pulau Maluku dan Papua ada suku Buru dan suku Asmat. Selain keberagaman suku bangsa, Indonesia juga dianugerahi keberagaman agama. Saat ini ada 6 agama yang diakui oleh pemerintah untuk dianut oleh masyarakat, yakni Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Adapun Islam menjadi agama dengan jumlah pemeluk terbesar di Indonesia. Benny ingin sekali menjadi anak yang peduli terhadap lingkungan sekitar. Namun, Benny bingung ingin memulainya dari mana. Karena lingkungan tempat tinggalnya sangat beragam, baik dari sosial, budaya, agama, suku, profesi, maupun sumber daya alamnya. Walaupun demikian, semua warga hidup dengan rukun. Mereka saling membantu, terutama dalam masalah-masalah yang berkaitan dengan kepentingan umum. Kepedulian mereka juga sangat tinggi apabila ada salah satu warga yang mengalami kesusahan, seperti saat ada orang yang sakit, ada orang yang meninggal, dan lain-lain. Menjaga kerukunan beragama merupakan perilaku yang baik yang harus dilakukan oleh siapapun. Hal tersebut juga merupakan pencerminan dan penerapan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Sila Pancasila. Hari ini kita juga akan belajar tentang nilai-nilai luhur Pancasila. Setiap sila dalam Pancasila memiliki nilai-nilai luhur yang berbeda satu sama lain. Sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa dengan lambang bintang. Sila ini berhubungan dengan perilaku kita sebagai umat pada Tuhannya. Nilai luhur yang terkandung dalam sila Pancasila yang pertama adalah keyakinan terhadap adanya Tuhan yang Maha Esa, ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa, saling menghormati dan toleransi antara pemeluk agama yang berbeda-beda, kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini berhubungan dengan perilaku kita sebagai manusia yang pada hakikatnya semua sama di dunia ini. Sila kedua berlambang rantai.
nilai luhur yang terkandung dalam sila kedua adalah pengakuan terhadap adanya harkat dan martabat manusia, pengakuan terhadap keberadaan manusia sebagai makhluk yang paling mulia yang diciptakan oleh Tuhan. Lalu menunjukkan tinggi nilai kemanusiaan dan harus mendapatkan perlakuan yang adil terhadap sesama manusia. Yang terakhir adalah mengembangkan sikap tenggang rasa agar tidak berbuat semena-mena terhadap orang lain. Sila ketiga adalah Persatuan Indonesia dengan lambang pohon beringin. Sila ini berhubungan dengan perilaku kita sebagai warga negara Indonesia untuk bersatu membangun negeri ini. Untuk nilai luhur yang terkandung dalam sila ketiga adalah manfaatkan persatuan, kesatuan, kepentingan, keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang kedua, memiliki rasa cinta tanah air dan sikap rela berkorban yang tinggi untuk kepentingan bangsa dan negara. Yang ketiga, pengakuan terhadap keberagaman suku bangsa dan budaya bangsa lain. Sila keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dengan lambang kepala banteng. Sila ini berhubungan dengan perilaku kita untuk selalu bermusyawarah dalam menyelesaikan segala masalah. Untuk nilai yang terkandung dalam sila Pancasila yang keempat adalah yang pertama, kedaulatan negara ada di tangan rakyat. Manusia mempunyai kedudukan, hak, kewajiban yang sama. Ketiga, musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. Yang keempat, mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat daripada kepentingan pribadi dan golongan. Sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang berlambang padi dan kapas. Sila ini berhubungan dengan perilaku kita dalam bersikap adil terhadap semua orang. Nilai luhur yang terkandung dalam sila kelima adalah mewujudkan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat bernegara, terutama meliputi bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan nasional. 2. Keseimbangan antara hak dan kewajiban serta menghormati hak-hak orang lain. Yang ketiga, bersikap adil dan suka memberi pertolongan terhadap orang lain. Yang keempat, mengembangkan perbuatan-perbuatan yang terpuji seperti menciptakan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. Yang kelima, cinta akan kemajuan dan pembangunan bangsa baik material maupun spiritual. Nah, demikian materi untuk pembelajaran 3 hari ini. Keberagaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia tidak terlepas dari pengaruh luasnya wilayah Indonesia. Wilayah Indonesia berupa kepulauan yang terdiri atas pulau besar, pulau kecil, baik yang berpenghuni maupun yang tidak berpenghuni. Meskipun demikian, keberagaman ini bukanlah menjadi pemecah, justru menjadi pemersatu bangsa dengan berlandaskan Pancasila. Dan Indonesia juga memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Meskipun berbeda-beda, tetapi tetap satu jua.